Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, hari ini saya akan memberikan tips modifikasi buat kalian yang habis beli sebuah Innova bensin atau diesel yang kalian beli dalam waktu free PPNBM. Nah, jadi sebelum saya memberikan tips modifikasi itu interior mobil ini udah kita restorasi, bukan restorasi ya, kita dress up lah. Jadi kalau interior ini udah kita dress up menggunakan microfiber penapa warna black dan burgundy. Di bagian dashboard juga udah kita retrim, bagian setir kulit asli, shift knob kulit asli, dan di bagian belakang atau baris kedua itu kita udah rubah menjadi captain seat. Jadi kalian bisa ikutin videonya seperti ini. Nah, jadi kalau misal kalian punya Innova diesel yang tipe G itu sebenarnya suatu keuntungan dibanding yang tipe V yang facelift. Karena kalau misalnya tipe V yang facelift itu lampunya itu seringkali banyak yang mengeluhkan kurang terang. Nah, karena kalau yang tipe V facelift itu kan dia lampu depannya ini headlampnya yang lampu dekat itu dia pakai proyektor, yang lampu jauh dia pakai halogen. Nah, kalau yang proyektor itu agak susah untuk di-upgrade untuk menjadi lebih terang karena dia modul lampunya itu kayak jadi satu dengan lensanya. Sedangkan kalau kalian punya tipe G itu satu keuntungan banget, itu kalian bisa upgrade. Kalau kalian nggak terlalu mikirin stylish atau gaya-gayaan ya, yang penting terang, itu mobil ini gampang banget di-upgrade LED-nya supaya menjadi terang. Itu LED dekatnya itu kalian bisa ganti menggunakan yang 55 watt ke atas. Jadi minimal 55 watt atau sampai 60 watt. Jadi lampu ini kalian bisa upgrade terang dengan budget yang cukup murah. Jadi kalau misal kalian yang upgrade itu kalian budget terserah lah, tapi menurut saya sih harga lebih terjangkau dibanding kalian ganti ke yang proyektor. Dan pemasangnya cukup mudah karena Innova Reborn yang tipe G ini dia soketnya tinggal putar doang, nggak kayak Innova lama yang pakai klip-klipan. Ini tinggal putar, kalian ganti, itu udah langsung beres. Nah, jadi lampunya itu sebenarnya kalian bisa, ini kebetulan lampu yang udah saya sortir dari beberapa supplier saya gitu, dan kebetulan saya pilih yang terangnya itu oke, durability-nya juga oke di sebuah Innova Reborn. Nah, saya udah jadi ini ada yang ukurannya tuh H11 dan HB3. Jadi kalau yang ukuran H11 biasanya untuk lampu jauh, untuk HB3 itu biasanya untuk lampu dekat. Nah, yang lampu fog lamp
itu dia juga menggunakan HB3 gitu. Jadi kalian tinggal ganti aja lampunya sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Tapi menurut saya sih untuk kalian yang punya tipe G, lampu bohlam ini sangat worth it banget dan ada garansi selama 6 bulan. Jadi kalau mati satu atau mati dua langsung diganti sama supplier kita. Nah ini kebetulan lampunya ini harganya nggak terlalu mahal, jadi harganya satu lampunya itu 2 biji itu harga di 700 ribuan. Itu kan bisa ganti sendiri. Kalau kalian berminat kalian bisa order di Tokopedia yang Agejo Gading Serpong. Nah itu 700 ribu udah kalian bisa pasang sendiri dan pemasangannya itu cukup mudah karena tinggal kalian puterin aja, kalian bisa ganti sendiri dan langsung terang. Tinggal kalian kalau lampu ini sebenarnya nggak terlalu perlu banyak di setting. Pengalaman saya kalau misal tadinya lampu halogen biasa kalian ganti itu udah langsung lampunya ada cut-off-nya dan cut-off-nya itu sesuai dengan originalnya dan kalian nggak perlu berubah kecuali kalian pengen tinggiin atau rendahin lagi dibanding lampu originalnya, itu kalian bisa setting ulang. Nah lalu kalau misalkan punya Innova Ribbon juga itu sebenarnya jangan kalian tuh ganti filter anginnya yang terlalu free flow, karena di Innova Ribbon yang diesel, terutama yang diesel itu biasanya di bagian filter anginnya itu kalau terlalu free flow di dalam cabin itu jadi lumayan berisik, karena Innova Ribbon ini kan mesinnya udah senyap banget, lebih senyap dibanding yang Grand Innova. Jadi kalau misal kalian utek-utek suara jadi kenceng itu langsung kerasa banget di dalam kabin. Jadi suara sekecil apapun biasanya itu lumayan kedengeran karena mobil ini tergolong yang senyap. Nah lalu kalau misal kalian pengen pakai velg ini dalam kondisi original, itu sebenarnya beberapa informasi yang saya dapetin dari toko ban langganan saya, kebetulan langganan kita yang sering sharing-sharing tentang dunia perbanan. Itu mengatakan bahwa kalau misal Innova Ribbon ini itu menggunakan ban Eco, itu biasanya umurnya tuh nggak panjang, jadi setahun botak, minimal botak separuh gitu. Nah itu memang salah satu penyakit di Innova Ribbon. Jadi kalau kalian pengen upgrade bannya, itu kan bisa menggunakan ban-ban yang bukan Eco. Biasanya dia durability-nya lebih panjang, dipakainya juga lebih santai, lebih kuat fireball-nya juga, lalu nggak gampang benjol. Karena mobil ini tuh jujur berat banget dibanding Innova lama, dia selisihnya hampir 200-300 kg tanpa orang ya, apalagi kalau kalian pakai Innova ini kan mungkin kalau selisih 200-300 kg, tapi kalian pakainya sendirian mungkin nggak jadi masalah. Tapi ketika kalian pakai rame-rame, nah menurut saya beban ban ini jadi terlalu berat gitu, sehingga dia lebih gampang botak sebelah, lebih gampang benjol kayak gitu. Jadi kok kalian yang pengen lebih bagus lagi, sebenarnya kalian bisa gedein ringnya. Jadi kalau ring Innova Ribbon ini kan ring 16, kalau nggak salah lebarnya 6 atau 6,5, ET-nya 30. Jadi mobil ban ini, velg ini kalau dipasang ke Innova lama itu cakep banget karena ET-nya 30, kecil gitu. Jadi dia benar-benar keluar bodi dikit gitu. Sedangkan di Innova Ribbon ini itu mendelep. Jadi kalau kalian cari velg buat Innova Ribbon itu wajib banget kalian cari yang ET-nya kecil. Kalau depan mungkin yang kalau nggak ET-nya kecil banget, velgnya lebar banget, baru cakep gitu. Kayak mungkin ET 15 atau 20, lebarnya minimal 8,5, itu udah cakep banget di Innova Ribbon. Tapi kalau misal kalian cari ET-nya kecil tapi ban itu nggak cukup lebar, kayak lebar 7, itu masih kelihatan mendelep ke dalam. Jadi di Innova Ribbon ini kita mesti pilihan velgnya itu nggak terlalu banyak kayak gitu. Nah kita bahas ban sedikit. Jadi mungkin maksudnya saya nggak tahu juga kenapa mobil Innova ini ketika pakai NAS Avenue bannya tuh cepat banget habisnya gitu. Mungkin karena Innova sendiri torsinya lumayan gede dan juga tenaganya gede, tapi mungkin juga kalau misal kalian gedein bannya, ini kan ukuran aslinya 205/65R16 ya. Lalu dia punya load index 95H. Nah, di mana load index 95H itu dia punya kapasitas 690 kilo per ban. Jadi total ya 700 lah ya. Jadi total 2,8 ton. Jadi kalau misal mobil ini kalian isi 9 orang gitu ya mungkin udah mendekati load indexnya dia gitu ya. Apalagi kondisi bannya itu juga kayak berbeda-beda gitu ya antara depan dan tengah, belakang gitu ya. Biasanya lumayan itu bagian belakang.
Nah kalau misalkan kalian mau gedein load indeksnya supaya ban ini lebih awet ya, dan juga ban ini lebih durable lebih lama, kalian bisa gedein load indeksnya dengan kayak ganti ban yang ukurannya lebih gede. Misal kalian pakai Dunlop, sesama Dunlop ya, lalu ukurannya 21565 R16. Nah itu kalian bisa dapetin angka 98H which is itu per ininya 750 kilo, jadi naik langsung jadi 750 kali 4 jadi 3 ton. Kayak gitu kan sebenarnya itu kalian bisa pertimbangin untuk memanjangkan durability ban yang kalian beli. Cuma kalau kalian beli yang lebih tebal itu jatuhnya dia fendernya jadi kayak penuh banget ya. Itu biasanya sih kayak gitu. Jadi kayak bannya itu tebal banget, apalagi kalian lebarin 215 dengan tebal yang 65 juga. Itu sebenarnya ban-ban kayak gitu tuh ban-ban untuk SUV sih sebenarnya. Tapi kalau misal kalian pengen lebih durable, mungkin kalian bisa pakai salah satu cara seperti itu, atau kalian gedein ke ring 17. Karena kalau misal kalian gedein ring 17, kalian bisa pakai ban yang lebih tebal. Misal kalau ring 17 itu dia ada ukuran yang load indexnya lumayan gede. Contohnya, jadi kalian bisa pakai kayak misal di Dunlop LM705 itu berdasarkan data yang saya dapat, ring 17 itu dia ada dua ukuran, yang 22555R17 itu saya pernah pakai di Juk juga, itu fitmentnya bagus banget. Jadi kalau misal ban itu kalian pakai ring 17 nih, nah itu kalian pakai ukuran 225-15R17 itu load indexnya tuh mantap banget, 101 ya. Jadi kalau kita ngomong load index 101 itu per ban dia punya daya angkut 825 kilo, berarti kali 4 kalian bisa dapat 3,7 ton ya. Itu kalian bawa barang, kalian pakai ring 17, kalian bawa penumpang sampai 15 pun mobil kalian nggak bakal jebol bannya. Karena memang berdasarkan data load index itu dia kuat banget untuk menampung beban yang sangat berat. Nah, atau juga kalian bisa sebenarnya 2555 tuh buat saya sih oke banget, karena dia nggak terlalu tipis. Karena kalau 22560 itu 225 itu kan dia lebar ban, lalu 5560 tuh belum tentu dia lebar ban yang di sini, tapi belum tentu tinggi bannya, tapi itu sesuai rasio dengan lebarnya. Jadi belum tentu 22555 sama 21560 lebarnya itu lebih kecil yang 55, belum tentu kayak gitu. Jadi menurut saya sih itu salah satu yang mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk mengganti ban atau mengganti velg sebuah Innova supaya durability-nya lebih panjang. Nah, jadi hal yang saya nggak suka juga dari sebuah Innova adalah di bagian bagasi belakangnya, karena bagasi belakangnya itu tempat plat nomornya itu kan masih plastik. Sedangkan kalau misal di Innova ini itu kalau ininya masih buatan original tuh kalau ditutup gebrak gitu ya. Ini mungkin kalau anak lagi tidur gitu digebrak, ini mungkin bangun kalian nangis ya. Nah, apalagi kalau misal seperti ini sebenarnya bisa di-upgrade juga dengan kalian pasang yang frameless, karena kalau yang frameless itu saya lebih suka, lebih kelihatan simpel, clean. Atau juga kalian bisa pasang yang tempat plat nomor yang ornamen tipe V, itu juga nggak tahu kenapa lumayan cakep juga, dan itu juga mengurangi bunyi-bunyian yang ada di sini. Karena kalau yang ornamen tipe V itu sebenarnya dia pemasangannya juga mesti di sealer di bagian sini, jadi kalau udah kepasang sih dia kenceng ya. Nah, jadi yang harus kalian pasang juga di sebuah Innova itu sampai yang facelift itu adalah tutup ban. Itu sebenarnya hal yang simpel, karena gini, ketika ban ini dalam kondisi baru itu biasanya kalau kalian pakai 1 tahun, kalian pakai 2 tahun itu seringkali kena cipratan ban yang ada di bawah, lalu kalian jarang cuci kolong, itu di sini dijamin pasti kotor. Dan kalau misal suatu saat kalian butuh nurunin ban, itu kalian pasti geli, karena kalau Innova kan dia bukanya dari sini ya, dari di bagian sini tuh ada kayak kuncinya juga, jadi diputar gitu. Nah, ketika turun itu kalau kalian nggak tutupin itu bannya pasti kotor banget. Dan juga kalau misal kalian lagi mau ganti ban, turunin ban, itu pasti kan kesusahan untuk ngegeser ban ini. Jadi ini wajib banget kalian pasangin, dan harganya sih nggak mahal juga, sekitar 500 ribuan. Itu kalian bisa pasang supaya ban ini kotor, dan ketika kalian mengganti ban serep, ban kalian bisa dalam kondisi bersih. Dan biasanya yang tutup ban Innova itu
itu dia ada rodanya. Jadi kalau misal pas turun kalian mau geser bannya, itu kalian nggak perlu susah-susah, itu tinggal geser dengan effortless saja, dia bakal bergeser roda yang di bagian bawah tutup bannya. Nah, jadi salah satu ubahan di Innova yang facelift itu yang saya lihat dari sebuah Innova adalah di bagian talangnya. Kalau kalian nggak atau enggak, biasanya di Innova Reborn yang lama, yang generasi pertama ya pre-facelift, itu banyak mengeluhkan kalau talang airnya, kalau di bagian kisi-kisi jendela ini itu anginnya suka masuk. Maka dari itu yang Innova facelift itu dia ada tambahan busa-busa seperti ini. Sebenarnya di Innova lama sih ada juga tambahannya busa, tapi nggak setebel yang facelift gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau maksimalin lagi, dan saya sih udah coba, kalau misalnya yang tadinya 80-90 km per jam itu sudah berisik, nah ketika ini di sealer ya, itu ketika ini di sealer, ditutup rapat, itu dia naik jadi 120 km per jam baru berisik kayak gitu. Nah, jadi itu cukup mengurangi ya di bagian sini ya. Karena kalau kita lihat dari Innova lama itu talang airnya nggak tahu kenapa dia nutup sampai sini nih. Sedangkan di Innova Reborn dia kepisah di sini gitu. Nah, itu mungkin jadi salah satu pertimbangan atau salah satu tips modifikasi juga buat kalian yang punya Innova Reborn. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interior Innova Reborn. Nah, salah satu kelemahan Innova Reborn itu adalah joknya yang masih kain, dan kainnya itu nggak hitam ya, kainnya tuh kayak masih warna coklat tua yang udah facelift, atau yang lama tuh warnanya krem. Nah, gimana sih modifikasi atau dress up di bagian interior supaya interior kalian itu bisa kelihatan mewah, nggak norak, dan tetap kelihatan original. Nah, salah satunya yang mesti kalian wajib ganti ada bagian jok kulit. Nah, untuk jok kulit itu kalian bisa pakai bahan-bahan yang premium. Contohnya seperti ini, menggunakan microfiber nappa, ada warna burgundy, karena warna burgundy ini dipakai di mobil-mobil mewah, di Mercy, BMW, Maybach gitu. Itu banyak mobil-mobil yang pakai, bahkan yang warna burgundy ini biasanya dipakai di Mercy yang kelas atas, misal S-Class atau CL series CL lah ya, CLA atau CLS atau kayak gitulah, pokoknya yang Mercy kelas atas itu banyak banget yang pakai warna burgundy. Nah, itu juga bisa kalian terapkan di sebuah Innova diesel kalian. Nah, itu kalau misal kalian ganti kayak gini, Innova tipe G itu bener-bener bikin nggak kelihatan kayak Innova tipe G. Bahkan mungkin lebih oke dibanding Innova tipe G ya, malah lebih oke dibanding Innova tipe V. Karena yang tipe V sendiri, kalau udah di facelift kayak gini, joknya jadi berubah, nggak kelihatan kayak tipe G lah, pokoknya bikin berubah. Dan konturnya itu jadi kerasa, yang dimana tipe G itu kalau aslinya kawatnya cuma di sini. Nah, sama di sini ya, kalau misal udah dirubah kayak ini, dia bener-bener jadi mewah banget ya. Apalagi kontur joknya jadi dibentuk, jadi lebih semi bucket. Apalagi modelnya kayak gini, ini warna original, black, lalu stitchingnya juga warna krem kayak gini, warna beige kayak gini, lalu ini ada stitching warna beige, warna black, burgundy, dan ada ornamen karbonnya, itu cakep banget. Nah, juga setelah pasang jok juga bisa pasang door trim seperti ini ya. Nah, door trim seperti ini tuh sebenarnya benang-benang double stitch seperti ini tuh dipasang bukan tanpa maksud, tapi ketika Innova ini kan door trimnya lumayan cekung. Jadi kalau misal kalian pasang polos tuh seringkali di sini sering angkat. Maka dari itu kalau misalnya Innova dikasih stitching di sini supaya lemnya itu nempelnya juga lebih kuat dan juga kelihatan lebih mewah. Nah, ini ada stitchingnya warna gold juga, warna beige juga, warna krem. Di sini menggunakan microfiber nappa, jadi keren banget di bagian door trimnya, dan dijamin kalau misal kalian pakai dalam jangka waktu lama itu pasti ini awet ya, nggak bakal gampang kotor atau gampang buluk gitu ya. Nah, ini door trim juga di bagian dashboard juga di retrim ya, supaya jadi soft touch. Nih warnanya warna beige kayak gini, cakep banget. Nih warnanya beige. Lalu di bagian setir, nah kalau setir ini pakai menggunakan kulit asli, yaitu auto leather nappa, dan kan bisa lihat nih ada stitchingnya baseball gini, jadi cakep banget. Nah, sebenarnya setir kayak gini tuh kalau kalian pakai tipe G itu kalian punya privilege di mana setirnya bakal lebih empuk dibanding kalian ngambil yang originalnya ada wood panel, misal Ventura. Jamin kalau misalkan setir Venturer ketika diganti kulitnya itu bahkan bisa jadi lebih keras dibanding tipe G. Kalau tipe G itu dia dipegang empuk karena aslinya sendiri karet. Lalu ini shift knob juga di retrim. Nah, ini shift knob di retrim. Di retrim menggunakan
Michael Faber, bukan, sorry, kulit asli Napa dan baseball stitching dengan warna krem. Ini si console box juga di retrim juga menggunakan Michael Faber Napa. Jadi mewah banget ya. Jadi kalau duduk ini rasanya jauh-jauh lebih nikmat, worry free, nggak takut gampang kotor. Kita pakai bebas, nggak ada halangan apapun. Kita pokoknya tinggal gas terus kalau pakai mobil. Seperti itu. Dan dipegang rasanya rasa Lexus. Wih, mantap banget ya. Ya ini nyetir gini sih bikin betah ya. Kulit-kulit semua kayak gini, dipegang kulit gitu ya. Nah, kita langsung ke bagian belakang, karena di bagian belakang juga menarik. Untuk tipe G ini kita bikin captain seat. Nah, di bagian belakang itu kita bikin captain seat di Innova tipe G. Nah, itu captain seat di Innova tipe G ini adalah modifikasi, bukan original tipe Q, tapi kita modifikasi supaya ada captain seatnya. Nah, sebenarnya kalau captain seat itu lebih, nggak tahu kalian lebih suka yang mana, tapi menurut saya sih kalau captain seat dengan armrest yang seperti ini, itu dia pengaturannya jadi jauh lebih gampang diatur. Karena kalau yang original tipe Q sendiri itu di sininya memang nggak bisa diatur ketinggiannya ya. Sedangkan kalau misalkan yang custom seperti ini tuh justru malah bisa diatur ketinggiannya, dan kita atur ketinggiannya sesuai dengan yang di bagian pintu. Jadi kalau penumpang di sini punya quality duduk yang lebih baik, jadi duduknya pasti lebih nyaman karena sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau buat kalian yang pacaran kayaknya sih merugikan ya, mending yang jadi satu. Cuma kalau udah suami istri kayak sih lebih oke kalau misal captain seat seperti ini, karena kalau ke belakang, kalau anak kecil ya ke belakang nggak perlu repot-repot harus buka jok ini, jadi tinggal ke sini aja. Nah, kecuali kalau saya yang gemuk seperti ini sih mungkin agak susah ke belakang ya. Tapi kalau anak-anak kecil sih dijamin ke belakang pasti jadi gampang banget gitu kalau ke bagian belakang. Nah, jadi gitu aja ya bosku untuk konten Innova Reborn. Jadi semoga konten ini bermanfaat buat kalian. Thank you bos.